Bertemu kembali. Di tengah penanganan dugaan sejumlah kasus korupsi besar, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri mengumumkan 2 nama sebagai tersangka dalam tindak korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Satu di antaranya adalah penyelenggara negara. Dua tersangka akhirnya diumumkan oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri setelah sebelumnya penyidik melakukan penggeledahan di 12 lokasi dan menyita berbagai barang bukti, mulai dari emas batangan, uang tunai dalam rupiah maupun mata uang asing, serta sejumlah aset lain dalam dugaan kasus suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang. Polisi tidak memberikan nama lengkap kedua tersangka, namun hanya berinisial DA dan FA, di mana FA merupakan penyelenggara negara. Dalam konferensi pers bersama dengan Komisi 3 DPR RI dan Kejaksaan Agung, polisi menyebut baru DR yang telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya sejak tanggal 10 Juli 2026. Kita telah menetapkan 2 tersangka saat ini, yaitu saudara DR yang telah diduga melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara FA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya. PLT Jampitsus Rudi Margono menyebut pemeriksaan terhadap tersangka inisial FA yang disebut sebagai penyelenggara negara baru akan dimulai lantaran pihak Kejagung baru akan mempelajari barang bukti, alat bukti, dan materialnya. Belum ada informasi. Untuk pemeriksaan sudah belum Pak? Sudah diperiksa Bu sejauh ini? Baru akan dimulai. Baru akan dimulai. Nah, teknisnya kan baru hari ini kita terima, kita pelajari dulu, kita buka alat buktinya, barang buktinya, terkait dengan struktur materialnya bersama-sama ke pasti Bapak. Sebelum penetapan tersangka, penyidik telah memeriksa 15 orang saksi dari berbagai lokasi yang menjadi objek penggeledahan. Penyidik memastikan konstruksi perkara telah lengkap, termasuk alat bukti untuk mencari siapa bertanggung jawab secara hukum. Sebelum penetapan 2 tersangka dalam 3 kasus korupsi besar, Kejaksaan Agung mengonfirmasi pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus. Pengunduran diri tersebut resmi diterima oleh Jaksa Agung pada Sabtu dini hari. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyebut keputusan tersebut merupakan langkah strategis untuk menjaga marwah institusi di tengah proses hukum yang sedang berjalan. Anang menegaskan Kejaksaan Agung menghormati sepenuhnya keputusan Febri Adriansyah. Meski demikian, ia memastikan roda organisasi di lingkungan Jampitsus tetap berjalan normal. Penanganan perkara-perkara besar disebut tidak akan terganggu. Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Di tengah besarnya perhatian publik terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pesan tegas kepada seluruh aparat negara. Saat meresmikan 5 bendungan di Nusa Tenggara Barat, Presiden meminta seluruh birokrat, prajurit TNI, anggota Polri hingga jaksa untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki diri. Birokrat introspeksi, kita semua introspeksi. Pejabat-pejabat militer dan polisi introspeksi. Kejaksaan demikian juga. Anda jaksa ya? Pakai bintang juga kau. Kau juga milik rakyat. Presiden menegaskan rakyat tidak menghendaki korupsi dibiarkan.
seluruh pejabat negara wajib memegang amanah rakyat dan wajib menjaga kepercayaan yang diberikan. Tim Liputan, Kompas TV. Mengapa penyidik butuh waktu untuk menetapkan dua tersangka? Dan apakah tersangka inisial DR dan FA ini merupakan aktor utama yang bertanggung jawab atau masih ada pihak lain yang berpotensi ikut terseret mengingat ada 3 kasus korupsi besar di dalamnya? Apakah kasus ini akan tuntas di tangan Kejaksaan Agung? Saya akan berdiskusi bersama Ferry Amsari, dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas dan peneliti Posdem, serta Sugiat Santoso, juru bicara Partai Gerindra. Selamat malam semuanya dengan Tifal di sini. Selamat malam. Malam, Mas Tifal. Terima kasih semua sudah bergabung dalam diskusi kali ini. Kasus pada akhirnya dalam konferensi pers tadi, Bang Ferry, dilimpahkan atau dialihkan, diserahkan dari polisi, dari tim gabungan polisi kepada Kejaksaan Agung. Sejauh mana Anda mencermati ini? Apakah ini bagian dari menunjukkan sinergitas antara lembaga penegak hukum atau ada maksud lain? Bung Ferry, silakan. Bung Ferry? Halo. Oke. Silakan Bung Ferry. Ya, bagi saya ini tentu proses yang harus dilalui ya, mekanismenya ya begitu. Setelah dari kepolisian akan naik ke kejaksaan, lalu kalau semua sudah layak akan segera disidangkan di pengadilan. Pada titik ini tentu saja akan timbul pertanyaan besar kepada publik, apakah Kejaksaan Republik Indonesia akan mampu menangani perkara yang melibatkan korupsnya sendiri. Di titik itu yang akan menjadi pertanyaan besar, apakah ini akan berlanjut lebih dalam sehingga akan ditemukan pelaku-pelaku lain yang berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh kepolisian. Saya dan teman-teman yang biasa bergiat pada isu-isu ini, karena ini penyelenggara negara, normalnya kejahatan korupsi sebanyak ini tidak melibatkan 1 dan 2 orang. Ini kejahatan berkelompok yang tentu saja harus diungkap oleh kejaksaan. Dan tidak mungkin kita menyimpulkan sesederhana itu bahwa ini hanya akan 2 orang, akan tidak melibatkan yang lain. Kita akan berikan ruang yang sangat besar kepada kejaksaan untuk menelusuri sebagai dominis litis ya, pimpinan para penyidik, untuk menemukan apa relasinya dengan kejahatan pencucian uang misalnya, karena pencucian uang itu tidak sesederhana yang kita bayangkan, dan mudah-mudahan kejaksaan serius karena ini tantangan terbesar bagi kejaksaan untuk membongkar perkara ini. Tidakkah akan menjadi ganjalan, sorry saya potong Bung Ferry, tidakkah akan jadi ganjalan karena FA yang pernah punya posisi di Kejaksaan Agung akan diperiksa oleh orang yang juga dari pihak Kejaksaan Agung juga? Ya, di sana tantangan terbesar dan tentu saja harus dijawab oleh Kejaksaan Agung ya. Bagaimanapun prosesnya harus melalui kejaksaan karena itu sistemnya. Dan tantangan terbesarnya adalah apakah ini akan betul-betul independen, tidak menggunakan relasi korups ya. Bagaimanapun Pak FA adalah salah satu jabatan tertinggi ya, Jampitsus bukan main-main begitu ya. Dan selama ini menangani berbagai perkara korupsi besar, dan kita lihatlah apakah kemudian kejaksaan Krop Adiaksa yang mampu menjawab tantangan apakah ini betul-betul akan dibongkar atau ini akan berlanjut ke drama berikutnya. Anda melihat Pak Sugiat ini sebagian dari strategi, makanya kemudian polisi baru mengumumkan sudah ada 2 tersangka terus langsung dilimpahkan kepada kejaksaan, ini bagian dari sinergi atau ada maksud lain di sini Pak Sugiat? Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya ingin menyampaikan kembali bahwa kasus ini adalah pembuktian dari yang sekian kali apa yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia. Bahwa pada pemerintahan beliau, tidak boleh lagi ada main-main terkait dengan tindak pidana korupsi. Siapapun itu, pejabat institusi manapun itu. Walaupun mungkin ya katakanlah dia adalah pejabat tinggi dari institusi penegak hukum, sekalipun kalau dia terlibat dalam tindak pidana korupsi, dia harus diusut tuntas. Itu pesan yang berkali-kali disampaikan oleh Presiden kita sejak beliau dilantik. Apalagi kan pemberantasan korupsi masuk dalam masa cita Presiden. Dari beberapa kasus yang ada, ini pembuktian yang kesekian kali. Yang kedua, saya pikir memang ini adalah ujian dari sinergitas, kolaborasi, dan soliditas dari institusi penegak hukum. Apakah kepolisian, kejaksaan, bahkan mungkin TNI, bahwa mereka adalah satu komando dalam kepemimpinan Pak Prabowo. Tidak boleh lagi ada ego sektoral, apakah
itu dari pihak kejaksaan, dari pihak kepolisian, bahkan dari pihak TNI misalnya, bahwa selama mereka dalam satu komando di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, maka penegakan hukum menjadi tanggung jawab mereka bersama. Tapi kalau kemudian ini yang ditangani kasusnya adalah seorang bekas pejabat di Kejaksaan Agung, Pak, apakah Anda tidak khawatir bahwa akan terjadi friksi internal di Kejaksaan Agung kalau kemudian kasus ini ditangani Kejagung? Saya tidak merasa khawatir karena memang apa yang menjadi penjelasan dari ketika kepolisian konferensi pers kemarin ini sudah menjadi atensi presiden ya, bahwa kasus ini sudah menjadi atensi presiden dan Kejaksaan Agung, kepolisian itu adalah institusi penegak hukum di bawah presiden. Saya pikir mereka tidak akan berani lagi bermain-main atau katakanlah mencurangi kasus ini jika ingin katakanlah dalam konteks penegakan hukum menjadi kepercayaan publik yang sangat tinggi. Saya tidak terlalu khawatir. Oke, kalau kemudian ini saya juga tertarik dengan pernyataan Anda bahwa ini menguatkan sinergitas antara lembaga penegak hukum, dan dari konferensi pers tadi sore juga ditegaskan lagi oleh teman-teman dari Komisi 3. Anda melihat awalnya kasus ini kemudian muncul ke publik, ada kesan bahwa ada upaya ego sektoral di sini, ada ego dari lembaga penegak hukum masing-masing dalam penanganan kasus ini, Pak Sugiat? Ya, saya tidak ingin membahas yang sudah berlalu ya, tapi kesan itu ada. Saya ingin fokus ke depan saja, bahwa setelah katakanlah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus itu sudah mengundurkan diri dan hari ini sudah ditersangkakan, saya pikir ada semangat bersama dari setiap institusi penegak hukum, apakah kepolisian maupun kejaksaan, untuk menuntaskan kasus ini setuntas-tuntasnya. Pertama, ini menjadi atensi presiden. Yang kedua, ini juga sudah menjadi atensi publik. Pasti publik akan melakukan mekanisme pengawasan. Apalagi kemarin DPR juga sudah hadir ketika konferensi pers, dan Komisi 3 juga sudah membentuk tim pengawas agar kasus ini benar-benar diusut tuntas setuntas-tuntasnya. Bung Ferry, Anda melihat awalnya juga seperti itu? Apakah ada kesan ego sektoral di awal, makanya kemudian penegasan sinergitas itu terlihat sekarang ini? Oh, saya tidak melihat soal ego sektoralnya, saya melihat kekacauan konstitusionalnya. Bahwa ada institusi tertentu yang harus jauh dari urusan sipil masuk ke dalam penanganan kasus ini, dan itu bagi saya aneh betul begitu ya. Dan presiden hanya menggunakan istilah introspeksi diri masing-masing. Harusnya presiden dengan lebih tegas menyampaikan soal harus menegakkan konstitusi, segala institusi yang melanggar konstitusi harus menerima perbaikan. Jadi harus tegas bahwa presiden sudah menyatakan pemberantasan korupsi harus serius. Dan ini bagian, kalau itu bagian dari ini, presiden harus memastikan tidak ada ruang dari institusi yang bukan penegak hukum kemudian untuk ikut campur. Dan kita bisa lihat bahwa keributan ini adalah keributan dari sebelumnya juga, bahwa kejaksaan hendak dilindungi oleh militer dan polisi ingin memastikan perkara ditangani. Ini ada berkelindan. Kita tidak bilang bahwa kepolisian sudah baik, tetapi kita melihat ada upaya ya untuk kemudian menyelesaikan kasus-kasus tertentu. Dan anehnya ada militer. Kedua, presiden belum menjelaskan kepada publik kenapa ada militer dalam penjagaan rumah seorang jaksa. Bukankah itu pelanggaran konstitusi serius? Sebagai seorang pemimpin seluruh institusi itu, beliau adalah komandonya, di bawah beliau, maka harusnya ada ketegasan sikap bahwa ini tidak boleh berulang, tidak boleh militer masuk ke ruang sipil, militer tidak digunakan sebagai alat negara untuk kepentingan koruptor, sehingga militer harus betul-betul dilakukan evaluasi serius untuk itu. Dan bagi saya itu sangat penting untuk menegaskan pilihan presiden dalam kasus-kasus seperti ini. Karena udah disinggung pernyataan presiden, gimana Pak Sugiat merespon pandangan dari Bung Ferry ini? Ada yang tepat atau ada yang keliru nggak nih? Saya pikir tidak, kita mencerna apa yang disampaikan presiden tidak hanya sepenggal-sepenggal. Bahkan kita kalau katakanlah mengingat kembali apa yang menjadi pidato presiden ketika dilantik, begitu juga dengan asal citranya, begitu juga setiap beliau rapat apakah di DPR maupun di kabinet, beliau sudah mewanti-wanti bahwa pada pemerintahan Prabowo Subianto jangan ada lagi yang bermain-main. Siapapun itu, pejabat manapun itu, kalau masih bermain-main akan disikat. Dan memang selama 2 tahun pemerintahan Pak Prabowo itu kan dibuktikan. Misalnya bagaimana pemerintahan Pak Prabowo tegas terhadap oligarki-oligarki yang menguasai begitu banyak, katakanlah lahan perkebunan, tambang dan sebagainya, kan disikat semua. Belum lagi misalnya kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat negara yang mungkin dianggap publik dekat dengan presiden, seperti kasus BGN, juga disikat tanpa pandang bulu. Saya pikir itu menjadi komitmen yang sangat konkret dari Presiden Prabowo terkait dengan penegakan pemberantasan korupsi. Yang kedua,
Yang saya sekali lagi menyampaikan optimisme momentum dari kasus ini, bahwa ada soliditas, sinergisitas, dan kolaborasi yang sangat kuat dari institusi penegak hukum itu kembali menjadi satu komando di bawah kepemimpinan Presiden. Misalnya kejaksaan, kepolisian, bahkan katakanlah seperti yang disinggung oleh Bang Ferry Amsari tadi, TNI, itu bagian dari satu komando dari pemerintahan Pak Prabowo. Pertama adalah menjaga stabilitas, yang kedua adalah mendukung penegakan pemberantasan korupsi yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo sejak beliau dilantik. Baik. Saya optimis kasus ini misalnya, saya sangat optimis. Mungkin pada periode sebelumnya tidak akan mungkin misalnya seorang Jampitsus menjadi tersangka, tapi pada pemerintahan Pak Prabowo lah ini bisa terjadi. Ini menunjukkan bukti yang sangat kuat bahwa pemerintahan Pak Prabowo itu tidak akan mungkin membiarkan sekali lagi budaya korupsi, tindak pidana korupsi itu masih bermain-main di Republik ini. Nah, Bung Ferry, kalau dengan kasus korupsi yang sebesar ini, bahkan disebut oleh Ketua Komisi 3 DPR ini mega korupsi, ini akan ada tantangan nggak saat mendalami itu, menelusuri ini sampai ke akar-akarnya? Apakah akan ada tantangan nuansa politik yang akan berkelindan di situ, Bung Ferry? Ya, kalau dilihat dari karut-marutnya institusi yang terlibat ya, lepas dari kapitalisasi bahwa ini adalah langkah Pak Prabowo, tapi jika kita mau dan berharap ini akan selesai, mestinya memang Pak Prabowo harus membentuk upaya dan mekanisme khusus ya, karena ini akan membongkar katakanlah mega korupsi yang melibatkan aparat, bahkan institusi tertentu turun, ada kesan bahwa ini upaya saling melindungi. Kalau bicara satu komando, Bang Sugiat, sebenarnya siapapun presidennya ya pasti di bawah presiden. Tapi bagaimana presiden mengomandoi institusi-institusi yang ada di bawahnya, itu akan memperlihatkan seorang presiden yang baik atau tidak. Katakanlah presiden sudah memberikan tekanan, tapi mekanismenya seperti apa? Misalnya kalau presiden mau bijaksana, memastikan ada tim khusus agar penanganan kasus ini juga akan terlepas dari berbagai kepentingan institusi dan memastikan bahwa komando presiden betul-betul bicara pemberantasan korupsi, bukan di ujung baru ngaku bahwa ini kerja-kerja presiden, keinginan presiden ya, padahal ya yang memilih dan menentukan mereka adalah presiden itu sendiri gitu ya. Baik. Pak Sugiat, tanggapannya gimana, Pak? Ya, saya pikir begini, bahwa apa yang menjadi kasus ini kan sebetulnya kan sama seperti kasus-kasus besar lain. Kalau ini di pemerintahan sebelum-sebelumnya, saya pikir ini tidak akan terjadi seorang Jampitsus misalnya tersangka. Bahkan ketika sebelum tersangka sendiri, ini berkali-kali misalnya disampaikan oleh Mabes Polri ketika konferensi pers bahwa ini sejak awal menjadi atensi presiden. Saya pikir kita serahkan kepada mekanisme hukum. Katakanlah hari ini berkasnya sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan Agung. Kita kasih kesempatan kepada Kejaksaan Agung untuk menuntaskan kasus ini. Bukan hanya misalnya dalam konteks mempersangkakan katakanlah Febri Adriansyah dan Doni Rito misalnya. Kalau ada misalnya pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini, silakan diungkap seungkap-ungkapnya. Kalaupun toh nanti ini kasusnya berlarut-larut, ada mekanisme yang lain, misalnya ada supervisi dari KPK. Baik. Tapi saya yakin dan percaya bahwa ketika kasus ini dilimpahkan ke Kejaksaan Agung, akan bisa dituntaskan oleh pihak Kejaksaan Agung dengan setuntasnya. Apalagi ini sudah menjadi atensi presiden dan menjadi atensi publik. Mari kita lihat beberapa waktu ke depan, apalagi ini kan sudah sangat cepat sebetulnya, bahwa apa yang dilakukan oleh, kita mengapresiasi Kortas Tipikor Mabes Polri bersama Polda Metro Jaya bekerja dengan sangat cepat untuk membongkar kasus ini. Kita juga mengapresiasi bagaimana Kejaksaan Agung bisa memberikan transparansi dalam kasus ini. Kita juga mengapresiasi misalnya Komisi 3 DPR RI juga selalu melakukan mekanisme pengawasan dengan membentuk tim pengawasan. Saya pikir kasus ini akan menjadi momentum pelajaran berharga bagi kita terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Oke, Bung Ferry, Pak Sugiat, terima kasih banyak sudah mau berbagi pandangan bersama saya kali ini. Sehat selalu semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam, Timnas Inggris menggelar latihan terakhir jelang melawan Norwegia di Miami, Amerika Serikat. Latihan ini turut disaksikan mantan bintang Inggris David Beckham. Tetap di Kompas TV.